Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Fatmasari Endayani, SAB, S-Akun MAB. Saya merupakan dosen di Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Merdeka Malang. Saat ini saya mengampu mata kuliah Perilaku Keorganisasian. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dan memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah ini membahas bagaimana individu dan kelompok berperilaku di dalam organisasi serta dampaknya terhadap kinerja dan efektivitas organisasi. Capaian pembelajaran yang diharapkan pada mata kuliah ini meliputi bagaimana mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan dinamika perilaku individu dan kelompok di dalam organisasi untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data serta membangun komunikasi yang efektif dengan semangat kewirausahaan. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dan menganalisis perilaku individu dan kelompok dalam organisasi untuk mendukung kolaborasi yang meningkatkan daya saing dengan mengutamakan jiwa kewirausahaan serta nilai-nilai kemanusiaan dan etika di dalam bisnis. Kemudian yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan teori perilaku organisasi serta penerapannya di dalam mengelola perubahan dan beradaptasi pada berbagai tipe organisasi dengan pendekatan kepemimpinan yang efektif. Pada mata kuliah ini mencakup beberapa topik, diantaranya adalah studi perilaku organisasi, karakteristik perilaku individu, kemudian positif organizational behavior, kemudian perilaku kelompok, pengambilan keputusan, power, dan motivasi serta komunikasi dalam organisasi. Selain itu, mata kuliah ini juga membahas mengenai kepemimpinan yang efektif, manajemen konflik dan negosiasi, organizational design, manajemen perubahan, manajemen culture, dan dinamika organisasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini mencakup case-based learning dan visiting lecture. Mode pembelajaran yang digunakan adalah mode luring dan daring. Kemudian kriteria penilaian pada mata kuliah ini mencakup aktivasi mahasiswa dalam kelas, kemudian tugas individu, tugas kelompok, serta UTS dan UAS. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen, yaitu penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Berikut adalah video perkuliahan saya secara luring. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Sehat ya, ngikutin kelas saya ya? Oke. Hari ini kita akan membahas materi ke-9 sesuai dengan RPS yang sudah saya berikan di awal perkuliahan ya. Materi ke-9 itu terkait dengan komunikasi dalam organisasi dan era digital, ya kan? Nah, sebetulnya apa sih tujuan kita ini belajar materi komunikasi? Nah, harapannya mahasiswa ini mampu ya berikan contoh komunikasi yang efektif itu seperti apa. Ya, setelah itu kalian bisa menganalisis apa aja sih persoalan komunikasi yang ada di organisasi. Iya, betul. Lalu selanjutnya menurut kalian komunikasi itu apa? Ada yang pernah melakukan komunikasi enggak? Pernah? Oh, sekarang melakukan komunikasi ya. Lalu arti komunikasi sendiri itu apa? Interaksi, apalagi? Persamaan persepsi. Iya. Jadi komunikasi itu bisa diartikan sebagai bagaimana seorang individu dalam organisasi itu bisa terlibat di dalam proses interaksi dan dapat memaknai arti dari sebuah peristiwa yang terjadi. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan perpindahan dan pemberian makna arti sesuatu hal. Jelas? Oke. Nah, kemudian jenis komunikasi itu ada dua. Yang pertama ada komunikasi verbal
Dan yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Nah, contoh dari komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang dilakukan secara written and oral. Artinya apa? Artinya adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan dan tertulis. Iya. Jadi artinya komunikasi verbal, ya. Jadi misalnya kita melakukan komunikasi atau percakapan melalui WhatsApp, itu termasuk komunikasi verbal atau bukan? Verbal. Lalu apa yang termasuk komunikasi nonverbal kira-kira? Nah, yang termasuk komunikasi nonverbal itu adalah gerak tubuh, ya, mimik wajah, ya, ekspresi itu loh ya. Kemudian simbol-simbol gitu ya. Nah, pernah nggak lihat simbol ini? Sebentar. Lihat simbol ini di jalan misalnya. Nah, artinya apa? Iya, kenapa kalian bisa tahu ini artinya dilarang parkir? Nah, ini adalah simbol yang biasa kita maknai sebagai arti bahwa kita dilarang parkir. Nah, ini adalah contoh dari komunikasi non-verbal ya. Kemudian, berapa persen sih sebetulnya komunikasi verbal ini mendominasi kehidupan sehari-hari? Jadi, sebanyak 80% komunikasi verbal itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komunikasi nonverbal ini mendukung sebesar 20% saja. Ya, jadi kedua jenis komunikasi ini saling melengkapi. Jelas? Oke, kita next ya. Oke. Nah, di dalam organisasi ya, fungsi komunikasi itu sangat penting. Yang pertama adalah sebagai pusat motivasi ya. Jadi kita bisa memberikan motivasi kepada orang lain itu dengan cara berkomunikasi dengan orang tersebut ya, dengan orang yang ingin kita tingkatkan semangatnya untuk bekerja. Nah, kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai fungsi pengendalian. Nah, dengan adanya komunikasi kita bisa mengkomunikasikan apa saja yang tidak sesuai dengan yang telah kita rencanakan di bagian planning tadi, gitu ya. Nah, kemudian komunikasi fungsi yang ketiga itu adalah sebagai sumber informasi ya, penyebaran informasi, penyebaran berita-berita, penyebaran gosip juga. Nah, itu termasuk ke dalam fungsi dari komunikasi. Lalu yang terakhir adalah sebagai ungkapan emosi. Nah, jangan sampai kita memendam segala sesuatunya itu sendiri ya. Yang ada kita bakal mengalami yang namanya stres kerja. Ya kan? Nah, dengan adanya komunikasi, dengan adanya interaksi, ya ini adalah sebagai bentuk ungkapan emosi ya yang bisa meringankan perasaan gelisah gitu ya, perasaan senang kepada orang lain. Oke. Saya lanjutkan. Nah, kemudian di dalam proses komunikasi sendiri ya, itu ada tahapannya ya. Yang pertama bisa kita lihat adalah harus ada yang namanya komunikator. Komunikator ya. Apa itu komunikator kira-kira? Nah, komunikator itu adalah orang yang memiliki pesan yang ingin disampaikan, ya kan? Nah, kemudian dalam proses komunikasi itu ada yang namanya pesan itu sendiri, ya, ide, gagasan, topik, gitu ya. Nah, yang ingin disampaikan dari komunikator. Kemudian ada yang namanya saluran. Nah, saluran ini adalah media. Media kita saat melakukan komunikasi. Nah, contoh misalnya kalau saya sekarang sedang berbicara dengan kalian, berarti medianya adalah udara. Tanpa adanya udara, suara saya juga nggak akan nyampe ke kalian gitu ya. Nah, kemudian ada media-media yang lain seperti sosial media ya, koran ya, televisi. Nah, itu termasuk saluran dalam komunikasi. Nah, kemudian ada juga yang namanya gangguan di sini. Nah, gangguan itu bisa menyebabkan komunikasi tidak
efektif. Nanti akan kita bahas setelah slide ini ya. Nah, proses yang selanjutnya harus ada yang namanya komunikan. Siapa komunikan? Orang yang menerima isi pesan atau informasi. Nah, ini merupakan runtutan dari proses komunikasi. Apakah cukup sampai situ? Kira? Belum, ya kan? Kita kan mau belajar tentang komunikasi yang efektif, ya. Berarti keefektifan komunikasi ini dilihat dari adanya feedback atau umpan balik. Nah, kira-kira orang yang kita ajak omong atau kita ajak komunikasi ini udah ngerti apa belum sih sama materi atau pesan yang ingin kita sampaikan, gitu ya. Nah, ini merupakan runtutan dalam komunikasi. Oke. Nah, selanjutnya ada juga yang namanya arah dalam komunikasi. Oke, ada yang namanya arah bottom up. Ada yang namanya top down ya, ada yang namanya lateral atau sejajar, dan ada yang namanya diagonal. Kayak apa itu kira-kira? Nah, masih ingat tingkatan manajemen ada berapa? Ya, ada apa? Top, lower. Oke. Top ini kira-kira siapa? Ya, CEO, manager ya, CEO, direktur gitu ya. Nah, middle manager, kepala cabang gitu ya. Lower supervisor. Nah, contoh dari arah komunikasi ke arah bawah itu artinya adalah komunikasi yang dilakukan dari top ke middle atau middle ke lower. Nah, itu artinya adalah ke arah bawah, ya kan? Seperti atasan memberikan instruksi kepada bawahan. Nah, itu adalah arah komunikasi ke arah bawah. Kemudian yang kedua, ada arah komunikasi ke arah atas. Berarti kebalikannya, ya. Dari lower berkomunikasi kepada middle management, atau middle management berkomunikasi kepada top management ya. Nah, yang ketiga arah komunikasi secara lateral. Artinya apa? Sejajar ya. Berarti sesama divisi, misalnya SPV dengan SPV ya, manajer dengan manajer ya. Ini adalah arah komunikasi secara lateral. Nah, yang keempat itu adalah arah komunikasi secara diagonal. Artinya diagonal adalah menyamping ya. Nah, berarti antar divisi, antar tingkatan manajemen. Berarti contohnya siapa kira-kira? Nah, contohnya adalah misalnya manajer SDM dengan supervisor pemasaran. Ya, atau manajer pemasaran dengan supervisor keuangan. Nah, ini adalah contoh dari arah komunikasi secara diagonal. Ya, oke. Saya terlalu cepat? Enggak ya, oke. Nah, ini yang menarik. Dalam komunikasi itu ada 9 hambatan. Ya, 9 masalah yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif. Apa aja? Ini. Yang pertama ada yang namanya filtering atau penyaringan. Nah, apa itu penyaringan? Nah, jadi seseorang itu hanya menyaring informasi yang positif saja untuk disampaikan, ya. Yang jelek-jelek nggak ikut disampaikan, ya. Oke, yang kedua adalah adanya persepsi selektif. Nah, apa itu persepsi selektif? Jadi, seorang individu itu sudah memiliki pemahaman sendiri terhadap sesuatu. Ya, misalnya CEO itu sudah punya pemahaman bahwa perusahaan kompetitornya itu tidak kompeten. Ya, ketika mau ada kerjasama dia selalu menolak, ya, selalu menolak. Nah, ini disebut sebagai persepsi selektif. Sebagus apapun informasi yang diberikan itu tidak maksimal karena dia sudah memiliki persepsi selektif. Nah, yang ketiga adanya informasi yang berlebihan. Nah, kira-kira kapasitas individu ini sama apa enggak dalam menerima informasi? Beda, ya kan? Nah,
ini juga harus kita perhatikan, jangan sampai kita memberi informasi yang berlebihan kepada orang lain sehingga proses komunikasi itu tidak bisa berjalan secara baik dan efektif, ya. Kemudian, adanya perasaan emosional. Nah, kita harus tahu dulu karakteristik orang yang akan kita ajak berkomunikasi seperti apa. Ketika emosionalnya sedang memuncak, sedang naik, hindari melakukan komunikasi-komunikasi yang berat. Nah, ini kan untuk menjaga hubungan kita juga gitu ya. Nah, sehingga ketika seseorang itu mengalami emosional, itu bisa menjadi hambatan juga dalam komunikasi. Kemudian ada yang namanya bahasa yang kelima. Nah, di perusahaan multinasional company, ya, perusahaan global, tentunya kita bekerja dengan orang asing, tidak hanya dengan orang Indonesia saja, ya kan? Nah, ada orang yang menggunakan bahasa Jepang, ada orang yang menggunakan Mandarin, ada yang pakai bahasa Indonesia. Ketika kita melakukan percakapan, ini pesannya bisa tidak tersampaikan karena adanya kendala bahasa, ya kan? Nah, contoh deh, nggak usah jauh-jauh, sesama Indonesia aja bisa mengalami hambatan bahasa. Contoh, arti dari tulang, kalau di Indonesia itu artinya apa bahasa Indonesia? Tulang ya, organ yang ada di dalam tubuh kita ini ya. Tetapi kalau di orang Medan, tulang itu artinya paman, ya kan? Lah kalau misalnya ada yang bilang, Bu, saya izin ya nggak masuk kerja hari ini karena tulang saya lagi sakit, ya kan? Nah, artinya adalah pamannya lagi sakit, bukan tulangnya. Nah, ini kan menyebabkan yang namanya hambatan dalam komunikasi, adanya perbedaan persepsi, itu ya. Nah, kemudian adanya keheningan, ya, hening, dia tidak mau berbicara, ya, dia memilih untuk diam, tidak mau menyebarkan informasi apapun. Nah, ini juga termasuk hambatan, tidak ada pesan yang bisa tersampaikan. Nah, kemudian adanya kecemasan berkomunikasi. Dalam hal ini adalah gugup, grogi, ya kan, disuruh manajernya mempresentasikan produk, ya, dia udah ndruwedeg semuanya, ya kan. Lah akhirnya apa? Ngeblank semuanya. Nah, ini adalah salah satu contoh hambatan dalam berkomunikasi. Oke. Kemudian yang ke-8, lying atau berbohong. Nah, beda dengan filtering. Kalau filtering itu menyaring yang baik-baik, ya kan? Tapi kalau berbohong sudah memanipulasi seluruh isi pesan. Nah, kira-kira pesannya tersampaikan secara baik atau enggak nih? Ya enggak, ya kan? Ya tidak gitu ya. Nah, malah akan terjadi pengambilan keputusan yang salah di tingkat manajerial. Jelas? Oke. Nah, ini ada contoh ya. Saya mau bertiga ini maju dulu deh ke depan sini. Nah, mempraktekkan apa betul ada hambatan dalam komunikasi. Oke. Hadap sini sama sana semua ya. Oke. Saya mau menyampaikan isi pesan nih ya kepada Mas Dayat ya. Oke. Pesannya adalah ini. Jangan dibaca ya, jangan dibaca secara lisan, baca dalam hati. Oke? Sudah? Sudah ya? Oke, silakan. Sudah? 1, 2, 3. Oke, lanjut. Silahkan sampaikan pesan, bisikkan kepada mas depannya. Seingatnya, silakan. Ayo. 1, ayo cepet. Dang, wes, hafal. Ayo. Oke, ayo. Sampaikan seingatnya. Oke, stop. Lanjutkan mas ke mas yang paling depan. Ayo, silakan. Oke, stop. Silakan mas. Dengar pesan apa dari temennya tadi? Kakak tua milik kakeknya. Kakak tua milik kakeknya. Oke, silakan duduk dulu ya semuanya. Padahal isi pesan yang saya sampaikan apa? Kakak tua kakek sama dengan kakak tua milik kakak. Iya, kita sekarang berada di dalam ruangan yang sama. Jamnya sama, suasananya sama, ada AC dingin gitu ya. Tapi apa pesannya bisa terdeliver atau tersampaikan dengan baik?
baik nih. Kenapa kira-kira? Nah, komunikasi yang efektif seharusnya pesannya itu jelas. Kalau pesan dari Bu Sari, ya nggak jelas ya, yang nggak jelas gitu ya. Nah, kemudian pesannya harus lengkap. Kemudian harus tepat waktu ya, jangan sampai informasinya sudah out of date baru disampaikan. Nah, kemudian harus fleksibel ya, serta harus menarik minat. Menarik minat itu bagaimana? Ya, seseorang tertarik untuk mendengarkan isi pesan yang kita sampaikan. Nah, kemudian pesannya juga tidak destruktif. Artinya apa? Tidak merusak isi pesan. Nah, kalau misalnya tadi lying, kemudian berbohong ya, lying itu ya, kemudian filtering. Nah, ini jelas merusak isi dari pesan gitu ya. Oke. Nah, lalu di dalam organisasi, komunikasi yang efektif itu seperti apa? Nah, kita sebagai pimpinan nantinya ya harus menyadari pentingnya komunikasi. Harus dilakukan secara terus-menerus. Jangan sampai hari ini komunikasi, besok enggak, ya kan? Nah, gimana kita bisa menjalin kedekatan interpersonal? Kemudian harus berkomitmen pada komunikasi dua arah. Nah, jangan sampai komunikasinya satu arah aja, ya kan? Kita jadi nggak tahu nih respon dari penerima pesan atau orang yang ingin kita sampaikan seperti apa, ya. Kemudian, nah, yang kelima, menekankan komunikasi dua arah, ya. Dua arah itu adalah secara tatap muka langsung, ya. Karena dengan tatap muka langsung kita jadi tahu nih sebetulnya mimik wajahnya seperti apa, reaksinya bagaimana, ekspresi dari wajahnya seperti apa. Nah, kalau lewat WhatsApp ya, kemudian lewat sosial media yang lainnya, kita jadi bingung nih sebetulnya orang ini paham nggak sih apa yang ingin kita sampaikan. Dan miskomunikasi itu sangat bisa terjadi ketika komunikasinya tidak dilakukan dua arah, ya. Oke. Kemudian, nah, komunikasi harus menindaklanjuti berita buruk, ya. Ada selenting, ada gosip. Nah, di level manajemen harus menindaklanjuti itu, ya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi keresahan pada anggota organisasi atau perusahaan, ya. Oke. Nah, ini adalah strategi komunikasi dalam organisasi. Kita harus mengedepankan yang namanya respect. Sekarang media sosial banyak sekali ya platformnya ya, ada Twitter, ada Instagram, ada apa lagi kira-kira? TikTok, ya kan? Nah, yang mana kita ini jarinya sangat amat bisa menulis apapun ya yang ada di hati kita gitu ya. Nah, tetapi yang perlu kita perhatikan ketika kita memposting sesuatu, menyebarkan informasi, kita harus respect, menghargai setiap individu. Tidak boleh isi pesannya itu menjatuhkan pihak lain ya, atau kompetitor lain, dalam hal ini adalah perusahaan gitu ya. Misalnya kalian kerja di Wings, kalian menjelek-jelekkan PT yang lainnya misalnya. Nah, ini kan nggak boleh ya. Kemudian ada yang namanya empati ya, menempatkan diri kita ya pada situasi yang dihadapi oleh orang lain ya. Kemudian yang ketiga, isi pesan harus bisa audible ya, harus bisa tersampaikan oleh penerima. Nah, kemudian kita juga harus membangun sikap humble. Apa humble? Rendah itu ya. Oke. Sebentar, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan kira-kira? Oke, silakan Mbak siapa? Afril. Afril. Apa pertanyaannya Mbak Afril? Pertanyaan itu izin pertama. Pertanyaan itu. Yang pertama itu, Bu, apakah komunikasi di digital bisa sepenuhnya menggantikan komunikasi tatap muka? Dan apa dampaknya terhadap hubungan antara karyawan? Oke. Jadi pertanyaan adalah apakah
komunikasi digital itu bisa mengganti komunikasi tatap muka gitu ya. Oke, yang kita ketahui dulu adalah memang saat ini komunikasi digital itu sangat mempermudah kita, betul? Kapanpun, dimanapun kita bisa telepon, bisa video call ya, bisa berkirim pesan ya. Nah, di sini ketika kita mengedepankan komunikasi yang hanya sifatnya digital, kita tidak bisa membangun kedekatan emosi ya. Kita tidak bisa membentuk yang namanya pemahaman yang baik, sehingga komunikasi tatap muka itu masih diperlukan ya kan, supaya bisa tetap solid gitu ya. Gimana Mbak? Oke, satu lagi deh. Saya izin bertanya Bu, bagaimana cara organisasi itu memastikan bahwa pesan yang disampaikan lewat media digital itu dapat dipahami oleh karyawan dengan baik, apalagi kan ada yang beda generasi dan Oke, gaptek. bagus banget ya, kita kerja dari banyak generasi ya. Nah, kita bisa melakukan yang namanya pendampingan terhadap media yang kita gunakan. Ya, kita ajari dia menggunakan media atau platform apa. Kemudian menyampaikan isi pesan dengan jelas dan menyediakan yang namanya Q&A ya. Question and answer ya. Kalau ada yang nggak tahu, dia bisa ngasih tahu, tuh ya. Nah, kemudian di sini udah ya, cukup ya. Oke. Di sini saya ambil salah satu contoh case study ya. Ada yang namanya Lazada, ada yang namanya TikTok dan Shopee ya. Perusahaan-perusahaan Indonesia ini adalah perusahaan yang memanfaatkan platform digital dengan baik untuk menginformasikan produknya gitu ya. Nah, oleh sebab itu kita bisa mencontoh dari perusahaan-perusahaan ini untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Oke. Untuk tugas ya kan. Nah, untuk saya tahu nih pemahaman kalian sejauh mana terkait materi saya ya. Akan saya bagi kelompok ya, 2 kelompok nanti ya. Mengerjakan case study yang kedua. Jadi di sini itu ada PT Sinar Digital Nusantara. Dia ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang digital marketing ya. Dia punya kurang lebih 150 karyawan. Nah, dulu sebelum zaman Covid, dia selalu mengedepankan yang namanya komunikasi tatap muka secara langsung. Setelah adanya Covid dan sampai saat ini dia mengadopsi komunikasi digital ya, melalui Zoom, Google Meet. Nah, kemudian PT ini menghadapi berbagai macam permasalahan ya. Salah satunya ya, adanya atau kurangnya komunikasi secara langsung. Adanya yang namanya silent culture atau budaya diam ya, karena apa? Semua sudah sibuk dengan gadgetnya. Nah, tugas kalian untuk minggu depan yaitu adalah mengidentifikasi nih ya, mengidentifikasi jenis-jenis komunikasi dalam organisasi yang ada di kasus ini. Kemudian yang kedua, jelaskan dampak positif dan negatifnya ya, serta berikan analisis yang mendasar. Oke, sampai sini jelas terkait tugasnya? Jelas. Ada yang ditanyakan? Oke, silakan. Untuk tugasnya ini apa perlu referensi dari jurnal ilmiah atau? Oke, perlu dukungan dari artikel jurnal untuk memperkuat analisis kalian. Itu ya, ada lagi? Untuk jurnal dan buku-buku apakah ada batasan tahun? Iya, ada batasan tahun untuk artikel jurnal. Ya, usahakan cari 5 tahun terakhir. Bu nggak nemu, ya udah saya kasih batasan 10 tahun terakhir. Itu ya, jelas sampai sini? Jelas. Oke, terima kasih semuanya. Tetap semangat, kita ketemu minggu depan dengan materi selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Yo.